Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi, selamat datang di podcast Om Wendy, obrolan medis bersama Wendy Kataro. Hari ini saya kehadiran tamu yang luar biasa, Dr. Andi Alfian, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Ya, Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sudah hadir dok. Ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya dok ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Dokter Andi, saat ini kan banyak sekali di masyarakat banyak penderita diabetes yang terus meningkat. Nah, ada pandangan bagaimana dok fenomena seperti ini dok? Iya, jadi memang kalau secara angka, secara statistik gitu Iya, ya, betul. memang ada peningkatan. Iya. Itu yang tertulis itu, yang Iya, tercatat betul. lah gitu. Iya. Nah, belum lagi yang tidak tercatat gitu ya. Jadi mungkin kalau secara jumlah ya lebih banyak Lebih lagi banyak dari lagi ya. apa yang sudah tercatat itu Iya. atau terdata gitu ya. Jadi ya memang predicted sih sebenarnya gitu ya, karena banyak hal, jadi multifaktorial gitu. Yang pertama pasti dari pola hidup gitu atau gaya hidup. Gaya hidup ya, Dok, ya. Betul. Itu menurut saya sih faktor yang utama gitu Iya. ya. Kadang-kadang ada yang mengkaitkan juga dengan faktor genetik gitu ya, keturunan dan lain sebagainya, itu juga memang bisa pengaruh gitu Iya. ya. Cuman balik lagi, kalau gaya hidupnya baik itu juga bisa dicegah gitu Iya, ya. Kalau iya. misalnya dia ada faktor risiko, misalnya keluarganya penderita diabetes Iya. gitu, itu kan juga faktor risiko yang Iya, tidak betul. bisa dimodifikasi kan ya. Nah, kalau pola hidupnya baik ya bisa aja si pasien tersebut atau si orang tersebut tidak menderita diabetes di Diabetes, kemudian ya. hari gitu. Iya. Ya, jadi balik lagi, yang penting adalah pola hidup atau gaya hidup. Jadi menurut saya salah satu faktor yang terbesar itu gitu Iya. ya. Seperti yang bisa kita lihat gitu ya, kalau sekarang kan semuanya, ini salah satunya ya, Iya. semuanya tuh serba instan Instan. gitu ya, serba instan. Bahkan dulu mungkin sebelum ada banyak banyak apa namanya aplikasi yang mungkin juga dalam keseharian sebenarnya tujuannya membantu kita, mempermudah mobilisasi kita Iya. gitu ya, tapi itu juga menurut saya jadi salah satu faktor gitu ya. Jadi Iya. dulu mungkin mau beli sesuatu kita harus pergi dulu Iya. gitu ya kan, itu juga kan tuh udah masuk hitungan ada aktivitas fisik. Betul, Kalau sekarang ya. kan simply udah bisa dengan aplikasi gitu Iya. ya, makan misal mau beli makanan gitu ya, makanan udah datang nih di lobi rumah Iya. di lobi kantor atau di rumah gitu kan ya. Tanpa Terus, usaha yang lain betul ya. ya, itu contohnya salah satunya. Terus yang berikutnya ya dari makanan minuman yang ada saat ini gitu ya kan. Ya sekarang sudah banyak apa ya, eksperimen atau sudah banyak apa ya, makanan-makanan yang menggiurkan gitu Iya. ya kan. Jadi entah itu makanan cepat saji Iya. gitu atau makanan yang memang harus diolah terlebih dahulu gitu. Ya itu juga bisa mempengaruhi memacu gitu ya. ya. Betul. Ya kayak contohnya dengan tren-tren yang sekarang gitu, contoh kayak minuman-minuman yang apa ya, manis gitu Ya. ya kan. Banyak produk-produk yang dijual Menarik. ya betul Iya. ya. Apa namanya ya, mungkin rasanya dari segi rasa memang Iya. enak gitu ya. Terus juga ya apa ya, muda-mudi sekarang Iya. itu kan tertarik tuh dengan hal-hal yang manis-manis mungkin gitu. Iya. Terus juga packaging yang menarik gitu ya, terus juga banyak topping-topping yang bervariasi dan lain Iya. sebagainya gitu. Terus juga mungkin kalau dari segi makanan ya, makanan-makanan instan ya, yang memang secara kandungan nutrisinya juga isinya hanya karbohidrat yang Karbohidrat, tinggi ya. gitu misalnya dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi Oh, sih iya. Pak gitu. Betul. Tadi salah satu dokter sampaikan faktor keturunan juga bisa memacu ya dok ya. Ya, itu jadi salah satu faktor risiko. Satu faktor resiko ya dok. Betul. Nah, terus ketika faktor resiko ini timbul, kapan orang ini akan memeriksakan bahwa oh saya terkena diabetes gitu dok? Iya. Jadi ya sebenarnya harus apa namanya, ada awareness ya Iya. dari si orang tersebut gitu. Ketika sudah tahu ada
salah satu anggota keluarganya, misalnya ayah, ibu Iya. gitu atau kakak ya, yang menderita diabetes itu ya idealnya harus ada pemeriksaan rutin. Oh, gitu. pemeriksaan rutin ya, Dok ya. Ya sesimpel medical check up gitu ya, periksa gula darah puasa, gula darah makan, gula darah sewaktu, atau pemeriksaan yang lebih advance lagi misalnya HbA1c Iya. gitu ya. Ya sesimpel medical check up let's say setahun sekali gitu. Nah, Oke. itu harus ada awareness dari orang tersebut Betul. itu. Oh, ini saya ada keluarga yang menderita diabetes gitu. Iya. Keluarga inti, ayah saya atau ibu saya gitu. Iya. Ya automatically pertama saya harus menjaga pola hidup saya gitu, Iya. dari segi makanan, dari segi aktivitas fisik, Iya. bahkan istirahat ya itu juga harus diperhatikan itu. Ya terus setelah itu untuk lebih mengetahui lagi gitu, Iya. ya harus dilakukan pemeriksaan rutin Iya. gitu, medical check up ya, Iya. contohnya pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah sewaktu, Iya. atau pemeriksaan gula darah makan, Iya. atau pemeriksaan HbA1c dan pemeriksaan lain. Iya. Gitu. Setelah mereka tahu hasil medical check up dan ada kadar darah yang tidak, kadar gula yang tidak normal, berarti harus konsul ke dokter ya, Dok ya. Idealnya seperti itu. Idealnya harus begitu Betul. ya, supaya bisa mengalami pengobatan ya. Iya, betul. Ya. Selama dokter menanganin pasien-pasien ini, ada pengalaman yang menarik, Dok, atau mungkin dari yang kurang bagus sampai paripurna atau selesai gitu, Dok? Iya, jadi mungkin ada beberapa ya. Contoh kalau sekarang itu pasien diabetes sudah mulai bergeser ke usianya, secara usia. Dulu kan kalau diabetes itu kan salah satu penyakit degeneratif juga ya. Iya. Jadi mungkin zaman dulu tuh lebih banyak ke yang usia di atas, let's say di atas 40 tahun gitu. Iya. Nah, sekarang tuh pasien-pasien udah mulai 20 tahun. Oh, gitu ada kan. datang ke Iya. dokter 20 tahun. 20 tahun, 30 tahun gitu tuh udah mulai banyak gitu ya, Iya. secara angka gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi, ini sering ditanyain pas Iya. jadi pertanyaan wajib biasanya, Iya. apalagi pasien yang baru pertama kali Iya. terdiagnosis gitu. Iya. Dok, saya bisa sembuh nggak ya? Gitu. Iya, Nah, gitu. itu kan ya. Pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu, Iya. hampir selalu ditanyakan. Sebenarnya kalau bisa dibilang sembuh gitu ya, mungkin idealnya atau enaknya saya bilangnya terkontrol gitu ya. Cuma ternyata beberapa pasien saya, banyak pasien saya Iya. yang sesudah konsumsi obat anti diabetes gitu Iya. misalnya, terus evaluasi beberapa bulan kemudian gitu Iya. ya, atau ada yang lebih lama lagi beberapa tahun kemudian gitu, terus coba dilihat dari hasil evaluasi laboratoriumnya, terus Iya. hasil pemantauan gula darah mandiri di rumahnya gitu, saya coba turunin dosisnya, terus mungkin dicoba stop obatnya gitu, ternyata terkontrol gitu. Oh, Jadi ya alhamdulillah. hanya dengan menjaga pola makan, menjaga pola istirahat gitu ya, aktivitas sehari-hari gitu, ternyata bisa terkontrol dengan baik gitu. Bahkan sampai sekarang pasien tersebut nggak konsumsi obat lagi gitu, karena banyak ya pasien-pasien tuh yang maksudnya baru terkena diabetes gitu ya, pasti selanjutnya dia bertanya gitu, dok, ini saya akan minum obat seumur hidup? Iya, Ya, betul. kalau saya sih bilangnya bisa juga enggak gitu ya. Kalau misalnya memang ternyata bisa dikendalikan dengan pola hidup yang baik, yang sehat gitu, itu ada aja gitu. Ternyata faktanya ada gitu. Jadi bukan yang begitu begitu terdiagnosis terus dikasih obat gitu misalnya, akan terus-terusan konsumsi obat gitu. Iya. Bahkan ada juga sih, maksudnya yang baru terdiagnosis biasanya nggak kita kasih obat dulu. Iya. Biasanya kita suruh modifikasi gaya hidupnya dulu gitu. Let's say misalnya gula darahnya nggak begitu tinggi tapi sudah masuk ke kriteria diabetes gitu. Ya, itu bisa aja saya edukasi pola makannya, pola aktivitas ya, pola istirahatnya gitu ya. Kalau misalnya memang dijaga dan
terkontrol dengan Iya. baik gitu, Itu ya bisa nggak perlu minum obat. normal lagi ya dok ya. Nggak perlu minum obat gitu. Udah nggak perlu minum obat Gitu. ya. Artinya harus ada kerjasama ya dok ya Exactly, antara betul. dokter sama pasien itu. Yes. Ya. Kalau di rumah sakit Yarsi dok, setiap hari rata-rata yang ditangani sampai berapa banyak dok, berapa iya. persen dari jumlah pasien gitu. Kalau pasien diabetes saya itu ya mungkin bisa dibilang lebih dari 50% ya Pak ya. Oh, iya. Setiap harinya saya poli gitu ya. Pasien saya itu lebih dari 50% itu pasien diabetes Iya, gitu iya. ya. Jadi kalau dibilang secara angka ya banyak banget Banyak Pak. banget. Betul. Banyak sekali. Betul. Tadi dokter di awal sampaikan itu yang terdata atau yang periksa. Di Iya. luar itu masih banyak tentunya. Iya. Dokter Andi, kalau mungkin ada saran dok untuk kaula muda supaya tidak kena diabetes, apa dok kira-kira? Iya, mungkin lebih aware lagi ya gitu. Jadi tentang awareness-nya gitu. Kalau sekarang sih saya lihat kalau ya apa namanya dewasa muda gitu ya, saat ini tuh udah lebih aware ya gitu. Iya. Kalau yang saya lihat ya, Iya, karena kan iya. mungkin Pak Wedi bisa lihat nih, Iya. olahraga tuh udah jadi tren gitu ya. ya, bukan jadi suatu hal yang jarang dilakukan lagi Betul. gitu, tapi mungkin udah jadi tren dan jadi Iya. kebutuhan bahkan gitu. Terbukti fitness di mana-mana ya dok ya. Iya, betul. Tempat fitness di mana-mana 24 jam gitu Pak. Bahkan bukan cuma fitness gitu. Iya. Olahraga yang cabang olahraga lain juga udah Betul. mulai ada Iya. Pak. Padel gitu Iya. ya. 24 jam Betul. gitu. Jadi harusnya sih sudah lebih sadar akan kesehatan gitu ya. Iya. Muda-mudi zaman sekarang gitu. Jadi ya itu mungkin satu hal atau satu sign yang baik gitu. Ya, jadi itu mungkin kalau misal memang apa namanya jadi kebutuhan itu dipertahankan gitu. Iya. Tapi mungkin dilihat lagi gitu waktunya. Iya. Ya kalau misalnya memang bisa di waktu-waktu yang apa namanya yang direkomendasikan gitu, ya misalnya pagi atau sore gitu, atau mungkin siang kalau misalnya memang lagi senggang gitu, ya jangan tengah malam juga gitu ya. Ya kalau misalnya memang mau ada aktivitas, aduh saya belum exercise gitu ya, sekali waktu mungkin boleh aja gitu. Atau cukup Gitu. dengan jalan kaki ya dok ya. Itu juga kan gini Pak, kalau saya sih kalau untuk pasien diabetes ya khususnya gitu ya, saya nggak pernah menyebutkan kalau harus olahraga gitu, karena nggak semua orang itu suka olahraga Pak gitu, dan bisa olahraga gitu ya. Jadi ya bahasanya sih aktivitas fisik gitu. Ya, salah satunya yang paling sederhana yang nggak perlu pakai budget gitu ya jalan gitu. Luar biasa nih dokter yang dokter sampaikan ini. Dokter setiap hari ada di rumah sakit Yarsi ya dok ya prakteknya? Setiap hari Senin sampai Sabtu ada. Jadi artinya pasien bisa kapan aja Senin sampai Sabtu bisa konsul ke rumah sakit Yarsi ya dengan dokter Andi Alfian. Bisa. Dok, kadang-kadang kan penyakit degeneratif ini banyak obatnya nih dok. Obat jantung, obat diabetes, lagi obat nanti anti nyeri. Nah ini kalau misalnya hari ini minum, besok lupa, 2 hari lupa minum lagi, apakah ada pengaruhnya nih dok? Iya pasti Pak, gitu. Pasti jadi respon obatnya atau kerja obatnya juga jadi nggak optimal atau nggak baik gitu. Ya jadi ya kalau bisa memang sesuai dengan anjurannya atau sesuai dengan aturan yang sudah diberikan sama dokternya gitu. Nah tapi kan ini sekarang pasien-pasien tuh udah mulai kritis gitu ya. Sekarang tuh udah ada AI, ada Google dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang banyak pasien saya yang dok saya udah cari di ini nih, sudah cari di internet nih, sudah cari di chat GPT gitu, misalnya. Ini benar nggak sih dok gitu ya, atau ya banyak pertanyaan lah dari pasien gitu. Nah kalau misalnya tadi yang Pak Wendy bilang kan penyakit degeneratif itu banyak obatnya, ada obat A, B, C dan lain sebagainya gitu. Nah mungkin pasien juga bisa, ini kan sifatnya diskusi ya, diskusi aja sama dokternya gitu. Dok ini ada yang sudah bisa dikurangin nggak sih obatnya gitu, entah dosisnya, entah jumlah obatnya gitu ya, atau jenis obatnya dikurangin, itu boleh gitu. Kadang-kadang kan dokter pasiennya mungkin banyak gitu ya, kadang nggak kepikiran oh ya ini untuk stop obat ini gitu ya, dilanjutin aja gitu. Nah itu pasien juga bisa proaktif loh ya, ada mungkin obat yang bisa dikurangin dok gitu, saya udah nggak ada ulangin, oh ya ini benar nih bisa ada dikurangin. Kadang-kadang saya juga
dapat insight-nya dari pasien gitu. Jadi itu kan sifatnya kalau di poli itu kan kita bisa diskusi gitu, ya. Jadi kalau pasien ada pertanyaan gitu atau ada yang ada hal yang mau disampaikan gitu, feel free untuk bertanya pada saat konsultasi atau pada saat kontrol gitu. Dan kalau sekarang kan ya tadi balik lagi Pak, teknologi udah sangat canggih gitu ya. Jadi kalau bisa sih udah bisa dibuat reminder gitu untuk minum obat gitu, itu kan bisa gitu. Atau kalau misalnya ternyata yang sakit adalah orang tuanya, ya si anak mungkin proaktif untuk bikin memonitor boleh, atau bikin alarm lah gitu di handphone orang tuanya. Mungkin kalau orang tuanya kan mungkin nggak bisa mengaplikasikan itu gitu, nanti kita sebagai anak proaktif untuk bikin itu gitu. Nah itu kan salah satunya juga bisa. Atau telepon aja, udah minum obat belum gitu. Kalau misalnya yang sakit orang tuanya gitu, kan masih banyak cara Pak gitu. Jadi memang baiknya obat itu diminum sesuai dengan anjuran gitu, sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan aturannya gitu. Kalau misalnya diminumnya sesuka hati, ya tujuan dari pengobatan itu tidak akan tercapai. Gitu. Tapi menarik sekali dokter sampaikan, yang mungkin saya tidak temui di dokter lain ketika kita menyampaikan perkembangan obat dan bisa dikurangi nggak dok itu. Saya rasa jarang sekali yang begitu dok. Kenapa bisa begitu ya dok ya? Iya, karena kadang-kadang kan kalau saya nih biasanya saya evaluasi misalnya laboratorium gitu tiap 3 bulan sekali gitu. Oh dilihat ternyata sudah banyak parameter-parameter dari laboratorium yang sudah perbaikan gitu, yang sudah bisa dimulai dari menurunkan dosis obatnya dulu gitu. Habis itu nanti mungkin next pertemuan gitu dikurangin gitu. Oh ini ternyata udah dengan dosis yang bagus dosis yang minimal tuh udah oke gitu. Keluhannya udah nggak ada, atau parameter laboratoriumnya juga baik gitu. Ya udah deh di stop aja gitu. Nah tadi kan kadang-kadang saya juga sebagai dokter, namanya juga manusia gitu ya, kadang-kadang mungkin nggak ngeh gitu, atau ya udah dilanjutkan dulu gitu. Ternyata saya banyak juga dapat insight dari pasien saya gitu, jadi diingatkan gitu, dok ini obatnya ini masih perlu nggak ya gitu. Itu nggak apa-apa Pak, didiskusiin aja gitu. Malah saya justru berterima kasih kalau ada pasien-pasien yang seperti itu gitu. Jadi kan kalau banyak obat gitu kan ya, itu juga pasti akan ada interaksi obat gitu dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga bisa mengurangi hal tersebut gitu. Itu hal yang menurut saya itu sangat baik. Kalau pasien saya itu ada yang proaktif untuk menanyakan, kan itu untuk kesehatan mereka gitu kan ya. Seperti itu. Wah luar biasa nih dokter insight-nya untuk pasien-pasien tentunya. Baik, terima kasih Dokter Andi Alfian, spesialis penyakit dalam, atas sharingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi, demikianlah podcast Om Wendy, obrolan medis bersama Wendy Kataro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok, sehat selalu dok.